Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis komunikasi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ayu Andira Putri Hidayat, NPM 1986 000007. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung masuk ke materi. Jenis-jenis komunikasi. Terima kasih, silakan disimak. Nah, jenis-jenis komunikasi itu ada dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Apa sih komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal, baik secara lisan maupun tertulis. Komunikasi verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Hampir semua rangsangan bicara yang kita sadari termasuk ke dalam kategori pesan verbal sengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara verbal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi verbal. 1. Faktor intelijensi. Orang yang memiliki intelijensi yang lebih tinggi biasa memiliki banyak pembendaharaan kata dibandingkan orang yang memiliki kecerdasan intelijensi rendah. Kedua, ada faktor budaya. Faktor budaya, setiap budaya memiliki bahasa yang berbeda-beda. Seperti di Indonesia memiliki banyak suku, seperti suku Jawa, suku Batak, suku Dani, suku Melayu, dan suku Dayak, dan banyak lagi suku di Indonesia yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Ketiga, ada faktor pengetahuan. Orang yang memiliki pengetahuan banyak akan mendorong orang yang bersangkutan untuk berbicara lancar dalam pembendaharaan kata yang banyak. Keempat, ada faktor kepribadian. Orang yang memiliki sifat pemalu atau pendiam biasanya lebih sedikit berbicara kepada orang lain disebabkan tidak terbiasa berkomunikasi. Kelima, ada faktor biologis. Adanya kelainan sehingga mengganggu saat berbicara. Keenam, ada faktor pengalaman. Orang yang banyak berkomunikasi, baik berbicara dengan orang lain, individu atau massa, akan berbicara secara lancar. Ciri-ciri komunikasi verbal. Pertama, disampaikan secara lisan, bicara atau tulisan. Kedua, proses komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah. Ketiga, kualitas proses komunikasi seringkali ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Adapun fungsi bahasa dalam komunikasi verbal. Pertama, ada penamaan atau naming atau labeling. Penamaan merupakan fungsi bahasa yang mendasar. Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasi objek, tindakan, atau orang yang menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam berkomunikasi. Kedua, ada interaksi. Fungsi interaksi merujuk pada berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati, pengertian, atau kemarahan dan kebingungan. Ketiga, ada transmisi informasi. Yang dimaksud dengan transmisi informasi adalah bahwa bahasa merupakan media untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Bahasa merupakan media transmisi informasi yang bersifat lintas waktu. Artinya, melalui bahasa dapat disampaikan informasi yang menghubungkan masa lalu, masa kini, masa depan, sehingga memungkinkan adanya kesinambungan budaya dan tradisi. Kelemahan dan kelebihan komunikasi verbal. 1. Kelebihan komunikasi verbal adalah jarang terjadi kesalahpahaman. 2. Komunikasi lebih mudah jika berkomunikasi dengan seseorang dari budaya sendiri. Ketiga, komunikasi verbal merupakan komunikasi yang bersifat formal. Keempat, komunikasi verbal dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Adapun
kelemahan dari komunikasi verbal. 1. Sering mengalami gangguan seperti suara yang gaduh sehingga komunikasi yang dihasilkan menjadi kurang sempurna. Kedua, ada keterbatasan kosakata sehingga pesan yang seharusnya dapat disampaikan dengan baik menjadi kurang tepat. Ketiga, sulit dimengerti apabila antara komunikator dan komunikan berlainan bahasa dan budaya, dan mereka tidak memahami bahasa lawan komunikasinya. Sekarang kita memasuki komunikasi nonverbal. Apa sih komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Maksudnya ialah bertransfer informasi melalui penggunaan seperti bahasa tubuh, gerakan isyarat, kontak mata, ekspresi wajah. Fungsi komunikasi nonverbal. Apa sih fungsinya? Fungsi pesan nonverbal dalam hubungannya dengan pesan verbal yaitu 1. Repetisi. Repetisi itu yang mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Kedua, ada substitusi. Substitusi yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Ketiga, ada kontradiksi yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Keempat, ada komplemen, yaitu melengkapi dan memperkaya makna nonverbal. Kelima, ada aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal, menggarisbawahinya. Adapun ciri-ciri dari komunikasi nonverbal. 1. Disampaikan dengan menggunakan isyarat, gestur, atau gerak-gerik, atau postur, atau sentuhan, penampilan fisik, dan lain-lain. Kedua, ada proses komunikasi implisit dan dapat terjadi dua arah maupun satu arah. Ketiga, ada kualitas proses komunikasi tergantung pada pemahaman terhadap persepsi orang lain. Adapun klasifikasi komunikasi nonverbal. Ada 6 jenis, yaitu kinesik atau gerak tubuh, paranglinguistik atau suara. Ketiga, ada proksemik atau penggunaan jarak dan ruang sosial. Keempat, ada olfaksi atau penciuman. Kelima, ada sensitivitas kulit. Keenam, ada arti fakutual seperti pakaian dan kostum. Kelemahan dari komunikasi nonverbal ialah kadang terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna dari komunikasi nonverbal. Kedua, ada kurang sopan bila digunakan dalam komunikasi formal. Ketiga, tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Keempat, komunikasi nonverbal hanya bisa dipakai di lingkungan budaya sendiri saja. Kelebihan dari komunikasi nonverbal. 1. Perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal. Kedua, perilaku nonverbal lebih jujur daripada perilaku verbal. Komunikasi mudah dipahami tanpa harus menjelaskan lebih lanjut. Keempat, melengkapi dan mempertegas komunikasi verbal. Kelima, melalui perilaku nonverbal seseorang kita dapat mengetahui suasana emosional orang tersebut. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.